Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 7, subtema 1 pembelajaran 4, yaitu tentang pakaian adat yang ada di Indonesia. Coba sekarang kalian buka di halaman 29 di buku paket tema 7, yaitu tentang pakaian adat yang ada di Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa di teks pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Mereka memakai pakaian berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali, demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Nah, di sini Pak Dika akan menjelaskan beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh sedikit pakaian adat yang ada di Indonesia. Coba sekarang perhatikan slide yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dari Aceh. Nah, pakaian yang berasal dari Aceh ini biasa disebut dengan ule balang. Pakaian tersebut biasanya digunakan oleh para raja dan keluarganya. Nah, ini adalah pakaian yang berasal dari daerah Aceh. Kemudian lanjut di slide kedua, yaitu dari Sumatera Barat. Nah, pakaian yang dari Sumatera Barat ini dibagi menjadi dua, yaitu pakaian penghulu dan pakaian adat Bundo Kanduang. Nah, busana ini dipengaruhi oleh busana negeri Cina dan sedikit dipermodern dengan ala Eropa. Nah, baik anak-anak, lanjut di pakaian adat yang ketiga, yaitu pakaian adat yang berasal dari daerah Jambi. Nah, pakaian tradisional dari daerah Jambi ini seperti yang ada di daerah Pulau Sumatera yang lain, juga disebut dengan pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu Jambi biasanya lebih mewah daripada pakaian adat yang digunakan sehari-hari karena disulam dengan benang emas dan dihiasi dengan berbagai hiasan untuk kelengkapannya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Sini kan terdapat banyak berbagai hiasan dan juga disulam dengan benang emas. Kemudian lanjut selanjutnya yaitu pakaian adat yang berasal dari Lampung. Pakaian adat Lampung ini bila dicermati terdapat perbedaan antara Lampung pesisir dan Lampung daratan, tetapi pada dasarnya masih sama, yaitu menggunakan kain tapis dan hias dengan logam kuningan yang memperindah dan membuat mewah. Sedangkan kain tapis adalah suatu kain yang ditenun secara manual dengan menggunakan tinta emas yang diukir dengan tangan terampil hingga membuat yang memakai pakaian pengantin tersebut terlihat lebih berwibawa. Nah, itu adalah pakaian adat yang berasal dari daerah Lampung. Lanjut di slide selanjutnya yaitu pakaian adat yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pakaian adat dari Pulau Bangka Belitung ini disebut dengan pakaian paksian. Pengantin perempuan biasanya memakai baju kuning, memakai baju kurung berwarna merah yang berbahan kain sutra. Kepala mempelai memakai mahkota. Nah, baik anak-anak, lanjut di pakaian adat yang ketiga yaitu pakaian adat yang berasal dari daerah Jambi. Nah, pakaian tradisional dari daerah Jambi ini seperti yang ada di daerah Pulau Sumatera yang lain, juga disebut dengan pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu Jambi biasanya lebih mewah daripada pakaian adat yang digunakan sehari-hari karena disulam dengan benang emas dan dihiasi dengan berbagai hiasan untuk kelengkapannya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Sini kan terdapat banyak berbagai hiasan dan juga disulam dengan benang emas. Kemudian lanjut selanjutnya yaitu pakaian adat yang berasal dari Lampung. Pakaian adat Lampung ini bila dicermati terdapat perbedaan antara Lampung pesisir dan Lampung daratan,
tetapi pada dasarnya masih sama, yaitu menggunakan kain tapis dan hias dengan logam kuningan yang memperindah dan membuat mewah. Sedangkan kain tapis adalah suatu kain yang ditenun secara manual dengan menggunakan tinta emas yang diukir dengan tangan terampil hingga membuat yang memakai pakaian pengantin tersebut terlihat lebih berwibawa. Nah, itu adalah pakaian adat yang berasal dari daerah Lampung. Sekarang lanjut di pakaian adat yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Pakaian tradisional Bangka Belitung disebut dengan paksian. Pengantin perempuan biasanya memakai baju kurung berwarna merah yang berbahan kain sutra. Kepala mempelai memakai mahkota yang biasa disebut dengan nama paksian. Sedangkan pengantin pria menggunakan sorban atau yang disebut masyarakat Bangka Belitung sebagai sungkon. Nah, ini adalah contoh gambar pakaian adat yang berasal dari daerah Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang lanjut di slide selanjutnya, yaitu pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Nah, pakaian khas Madura ini biasa disebut dengan pesaan. Pakaian ini terkesan sederhana karena hanya berupa kaos bergaris merah putih dan celana longgar. Untuk wanita biasa menggunakan kebaya. Nah, ini adalah contoh gambar pakaian adat yang berasal dari daerah Jawa Timur. Lanjut sekarang adalah contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Banten. Nah, dari daerah Banten, masyarakat Baduy masih mengenakan pakaian adatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baduy dalam sering menggunakan pakaian adat berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sementara Baduy luar menggunakan pakaian adat berwarna hitam. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Banten, khususnya dari masyarakat Baduy. Lanjut, sekarang adalah pakaian adat yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, pasti ini kalian sudah sering melihat kan pakaian adat yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, pakaian adat Jawa Tengah identik dengan penggunaan kain kebaya dengan motif batik, di mana batik yang digunakan merupakan batik tulis yang masih tergolong asli. Nah, pakaian adat Jawa Tengah ini sering kita jumpai misalnya saat ada pengantin, atau di acara pernikahan yang menggunakan adat berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini adalah contohnya. Lanjut. Kemudian adalah pakaian adat yang berasal dari Kalimantan Barat. Pakaian ini adalah pakaian yang digunakan sudah sejak dulu oleh masyarakat Kalimantan Barat. Pakaian adat Kalimantan Barat, pakaian ini berbahan kulit kayu yang diproses menjadi kain kulit kayu yang digunakan sebagai bahan pakaian adat Kalimantan Barat adalah kulit kayu kapo atau ampuro. Kulit kayu tersebut termasuk dipukul di dalam air menggunakan pemukul yang berbentuk bulat. Kemampuan mengolah kulit kayu menjadi kain oleh masyarakat merupakan kemampuan yang secara turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang. Nah, ini adalah contoh pakaian yang berasal dari daerah Kalimantan Barat. Sekarang lanjut adalah pakaian adat yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, pengantin pria Kalimantan Tengah memakai celana panjang sampai lutut, selempit perak atau tali pinggang, dan tutup kepala. Perhiasan yang dipakai adalah inuk atau kalung panjang, cekowang atau kalung pendek, dan kalung yang terbuat dari gigi binatang. Sedangkan pengantin wanita memakai kain berupa rok pendek, rompi, ikat kepala dengan hiasan bulu enggang, kalung, dan subang. Nah, ini adalah contoh pakaian yang berasal dari daerah Kalimantan Tengah. Lanjut di daerah Kalimantan Utara. Nah, di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan provinsi yang paling muda dalam sejarah berdirinya negara Indonesia. Nah, provinsi ini juga sekaligus provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Awalnya, provinsi ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur, sehingga untuk suku bangsa dan kebudayaannya pun mirip dengan Kalimantan Timur. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari Kalimantan Utara. Kemudian lanjut dari daerah Maluku.
baju cele bermotif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Biasanya baju cele dikombinasikan dengan kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda. Yang penting harus seimbang dan serasi. Baju cele dipakai dalam upacara-upacara adat. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Maluku. Kemudian lanjut dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, dari daerah Nusa Tenggara Timur, di sini kita dapat melihat bahwa tik langga merupakan aksesoris dari pakaian tradisional untuk pria rote. Untuk wanita biasanya mengenakan baju kebaya pendek dan bagian bawahnya menggunakan kain tenun. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dari daerah Sulawesi Utara. Untuk pria biasanya terletak pada motif hiasan di dada dan penutup kepala mereka. Untuk wanita biasanya terletak pada hiasan di kepala serta gelang yang dipakainya. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Sulawesi Utara. Kemudian lanjut di daerah Sulawesi Tengah. Nah, di sini dijelaskan bahwa baju gembe apa gembe ya ini ya. Nah, baju gembe adalah busana yang dipakai oleh remaja putri untuk upacara adat atau pesta. Baju gembe berbentuk segi empat, berkerah bulat, berlengan selebar kain, panjang blus sampai pinggang dan berbentuk longgar. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Sulawesi Tengah. Kemudian lanjut dari daerah Sulawesi Barat, yaitu lipasak B mandar atau sarung sutra mandar. Sepintas memiliki persamaan dengan kain sutra daerah lain, tetapi di setiap jenis dan nama lipasak B mandar memiliki ciri khas khusus, yaitu dari segi corak atau surik ataupun bunga, dan cara pembuatannya yang membuatnya terkenal ke daerah sekitarnya, yaitu di daerah Bugis dan Makassar. Kemudian lanjut yang terakhir, yaitu dari daerah Papua. Pakaian adat pria dan wanita di Papua hampir sama bentuknya. Nah, pasti kalian sudah pernah kan melihat pakaian adat yang berasal dari Papua. Mereka memakai baju dan penutup badan bagian bawah dengan model yang sama. Mereka juga sama-sama memakai hiasan kepala berupa burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Bentuk pakaian yang terlukis di sini merupakan ciptaan baru dengan tombak atau panah dan perisai yang dipegang mempelai laki-laki, menambah kesan adat Papua. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Indonesia. Jika kalian punya contoh pakaian adat yang lain, kalian juga bisa mempelajari pakaian adat yang berasal dari daerah lain. Mungkin sekian pembelajaran Pak Dika hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan di hari besok. Untuk hari ini Pak Dika cukupkan sekian. Pak Dika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di daerah Kalimantan Utara. Nah, di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan provinsi yang paling muda dalam sejarah berdirinya negara Indonesia. Nah, provinsi ini juga sekaligus provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Awalnya provinsi ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur, sehingga untuk suku bangsa dan kebudayaannya pun mirip dengan Kalimantan Timur. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari Kalimantan Utara. Kemudian lanjut dari daerah Maluku. Baju cele bermotif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Biasanya baju cele dikombinasikan dengan kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda. Yang penting harus seimbang dan serasi. Baju cele dipakai dalam upacara-upacara adat. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Maluku. Kemudian lanjut dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, dari daerah Nusa Tenggara Timur, di sini kita dapat melihat bahwa tik langga merupakan aksesoris dari pakaian tradisional untuk pria rote. Untuk wanita biasanya mengenakan baju kebaya pendek
dan bagian bawahnya menggunakan kain tenun. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dari daerah Sulawesi Utara. Untuk pria biasanya terletak pada motif hiasan di dada dan penutup kepala mereka. Untuk wanita biasanya terletak pada hiasan di kepala serta gelang yang dipakainya. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Sulawesi Utara. Kemudian lanjut di daerah Sulawesi Tengah. Nah, di sini dijelaskan bahwa baju gembe apa gembe ya ini ya. Nah, baju gembe adalah busana yang dipakai oleh remaja putri untuk upacara adat atau pesta. Baju gembe berbentuk segi empat, berkerah bulat, berlengan selebar kain, panjang blus sampai pinggang dan berbentuk longgar. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Sulawesi Tengah. Kemudian lanjut dari daerah Sulawesi Barat, yaitu Lipasak B Mandar atau sarung sutra mandar. Sepintas memiliki persamaan dengan kain sutra daerah lain, tetapi di setiap jenis dan nama Lipasak B Mandar memiliki ciri khas khusus, yaitu dari segi corak atau surik ataupun bunga, dan cara pembuatannya yang membuatnya terkenal ke daerah sekitarnya, yaitu di daerah Bugis dan Makassar. Kemudian lanjut yang terakhir, yaitu dari daerah Papua. Pakaian adat pria dan wanita di Papua hampir sama bentuknya. Nah, pasti kalian sudah pernah kan melihat pakaian adat yang berasal dari Papua. Mereka memakai baju dan penutup badan bagian bawah dengan model yang sama. Mereka juga sama-sama memakai hiasan kepala berupa burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Bentuk pakaian yang terlukis di sini merupakan ciptaan baru dengan tombak atau panah dan perisai yang dipegang mempelai laki-laki, menambah kesan adat Papua. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh pakaian adat yang berasal dari daerah Indonesia. Jika kalian punya contoh pakaian adat yang lain, kalian juga bisa mempelajari pakaian adat yang berasal dari daerah lain. Nah, mari sekarang kita simpulkan dari awal lagi, yaitu tentang macam-macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Pertama, pakaian adat dari Aceh tadi namanya adalah pakaian adat Ule Balang. Ini adalah pakaian adat dari Aceh. Kemudian yang kedua, pakaian adat dari Sumatera Barat, yaitu namanya pakaian adat Bundo Kanduang. Itu dari Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga dari Jambi, yaitu adalah pakaian adat Melayu Jambi. Kemudian yang keempat dari Lampung, yaitu pakaian adat Lampung. Nah, ini adalah contoh pakaian adat dari daerah Lampung. Kemudian yang kelima dari daerah Bangka Belitung, namanya adalah Paksian. Nah, ini adalah contoh pakaian adat dari daerah Bangka Belitung. Kemudian yang keenam dari Jawa Timur, namanya pakaian pesaan. Kemudian yang ketujuh dari daerah Banten atau Baduy, namanya baju pangsi. Kemudian yang kedelapan dari daerah Jawa Tengah, namanya adalah kain kebaya. Kemudian yang kesembilan dari daerah Kalimantan Barat, namanya adalah pakaian perang. Kemudian 10 dari daerah Kalimantan Tengah, namanya adalah pakaian adat Kalimantan Tengah. Kemudian lanjut yang ke-11 dari Kalimantan Utara, namanya adalah pakaian adat Kalimantan Utara. Kemudian lanjut dari daerah Maluku, namanya adalah baju cele. Kemudian lanjut dari daerah Nusa Tenggara Timur, adalah pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Kemudian lanjut dari Sulawesi Utara, namanya adalah Kulavi atau Donggala. Nah, itu adalah pakaian dari daerah Sulawesi Utara. Kemudian lanjut dari daerah Sulawesi Tengah, namanya adalah baju gembe atau gimbe, ya itu yang benar. Kemudian lanjut dari daerah Sulawesi Barat, namanya adalah pakaian adat Mandar. Nah, kemudian lanjut dari daerah Papua, itu namanya adalah pakaian adat dari daerah Papua. Kita sebut apa ya biasanya ya? Coba kalian bisa cari di internet kalian masing-masing nanti ya. Nah, ini adalah contoh
macam-macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Mungkin sekian pembelajaran dari Pak Dika hari ini. Jika ada salah kata Pak Dika mohon maaf. Sebelumnya Pak Dika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.